Dan saya kira sudah waktunya untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul bisa diharapkan. Dan ini kan sudah dilakukan oleh senior-senior kita juga sejak dulu ya. Siapa PMKRI bisa dilakukan. Ternyata dunia kaderisasi PMKRI itu dia bukan semata-mata hanya kita di gambling lalu kita statusnya anggota lalu kita pergi ibadah atau mungkin kita hanya aktif di seputaran altar atau mungkin di. Nah ini menjadi kekuatan kita sebenarnya. Bagaimana friksi-friksi ya perdebatan-perdebatan keberagaman ini itu selesai di tingkatan mahasiswa. Salam damai dan kebaikan buat Anda semua. Hari ini ada tamu yang saya katakan orang-orang baik, anak-anak muda, milenial. Ada Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Bung Benedictus Papa. Siapa? Apa kabar nih? Sehat. Bro Beni, saya panggil Brother Beni saja. Siap. Dewi milenial. Ya, juga ada Delvis Reto. Hari tanggal 5 kemarin ya, tanggal 5 kemarin dilantik, sudah sah sebagai mandataris tunggal Ketua Presidium DPC PMKRI cabang Ambon ya. Saya. Ya. Ada Bro Beni dan Bro Delvis. Kita ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya tadi mau ngobrol apa kita ini. Karena PMKRI atau mungkin teman-teman Cipayung lain di masa pandemi 2020 sampai 2021 ini bingung mau bikin apa. Nah, karena kita bingung, kita akan ngobrol-ngobrol tanya sama Bro Beni sebagai Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI. Siap. Gimana, Bro Beni? 2020 sampai 2021 ini masih aja pandemi. Iya Bang. Jadi memang saya ini berterima kasih Bang. Sudah diajak di studio ini, saya kira luar biasa ya. Ini jadi salah satu saluran kita untuk menyampaikan gahasan-gahasan anak muda Bang. Nah kalau ditanya Abang, kira-kira gimana tahun 2020 sampai 2021, memang kita ini betul-betul kelabakan Bang. Ya. Karena situasi pandemi ini kan kita nggak pernah prediksi Bang. Betul. Dan saya kira semua orang nggak pernah berpikir ke sana. Tiba-tiba hadir dan itu kemudian membuat semua lini kehidupan itu kan terganggu. Yeah. Ya, termasuk kalau kita-kita ini aktif di PMKRI tentu yang terganggu juga adalah aktivitas organisasi kita. Bang. Betul. Salah satu hal yang menjadi fokus kita adalah ya kita ini dipaksa untuk keluar daripada zona nyaman kita. Yeah. Kalau bicara PMKRI hadir sejak 47. Baru kali ini kemudian ada pandemi. Maka kita tidak punya referensi yang cukup untuk menghadapi situasi ini, Bang. Yeah. Maka mau nggak mau kita mesti kreatif, inovasi, karena kita ingin memastikan bahwa organisasi tetap jalan meskipun di tengah pandemi. Betul. Nah, itu Bang yang jadi masalah sekarang, sehingga selama 2020 sejak pandemi Covid memang kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi ada aktivitas organisasi kita yang selama ini fisik, bersentuhan langsung atau dilakukan secara langsung, ada pertemuan, tapi sejak Covid lebih banyak ke virtual Bang, diskusi yang notabene masih bisa dilaksanakan meskipun tanpa ada pertemuan langsung. Tapi kalau mesti pertemuan langsung, kita lakukan secara terbatas. Jadi itulah Bang, hambatan-hambatan yang kita alami selama 1 tahun kurang lebih sejak pandemi Covid. Guys, mungkin anda yang baru dengar saat ini apa itu PMKRI. PMKRI untuk di kalangan mahasiswa sudah dikenal luas karena PMKRI adalah salah satu kelompok yang tergabung dalam salah satu organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung itu ada PMKRI, ada GMNI, ada PMII, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada apa lagi? PMKRI, GMNI, PMI, GMKI, ada HMI, ada HMI, ya. Itu cikal bakal yang mendirikan kelompok Cipayung adalah organisasi-organisasi ini. Kemudian berkembang, pada akhirnya saat ini ada beberapa juga yang sudah mulai terhubung lah secara garis merah perjuangan ya sama-sama kelompok mahasiswa, akhirnya sering berafiliasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang lain. Nah,
PMKRI itu atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia adalah organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus yang independen, tidak bisa diintervensi oleh kalangan eksekutif kampus, saya katakan seperti itu. Betul. Karena dia otonom, berdiri sendiri, Betul. independen, dengan nilai-nilai perjuangan yang ada di PMKRI. Nah, saya mau refresh lagi nilai-nilai perjuangan PMKRI, karena kita bicara PMKRI ini, Betul. Bro Benny. Siap. Jadi PMKRI itu kan ada namanya 3 benang merah, Pak. Ya, 3 benang merah yaitu Kristianitas, intelektualitas, dan Fraternitas. fraternitas. Nah, Kristianitas ini kan berkaitan dengan identitas kita. ya, Nah, kalau PMKRI tentu identitasnya adalah kekatolikan, Katolik. Jadi mau nggak mau dalam setiap aktivitas organisasi kita itu landasan teologisnya tentu adalah ajaran-ajaran Katolik. ya, Nah, yang kedua adalah intelektualitas. PMKRI tidak ada anggota PMKRI yang kemudian bukan mahasiswa. ya, Jadi salah satu identitas yang kedua adalah PMKRI ini adalah kelompok-kelompok intelektual. Nah, oleh karena itu dalam setiap gerakan kita, dalam setiap perjuangan kita, kaderisasi kita selalu mengarah pada bagaimana peningkatan kapasitas diri. ya, Mahasiswa Katolik yang kemudian mau dan ikut tergabung dalam PMKRI. Nah, yang ketiga adalah fraternitas, persaudaraan. ya, Nah, persaudaraan ini saya kira bukan hanya internal mahasiswa Katolik, Bang, tapi juga fraternitas mesti kita maknai sebagai bagian daripada warga negara Indonesia dan juga sebagai warga dunia ya, ya, secara global. Karena dengan itulah maka kita PMKRI tidak terlalu eksklusif dalam hal melihat ataupun hidup dalam dinamika bermasyarakat. ya, Jadi kita lebih inklusif. Kita dengan teman-teman Cipayung dan kelompok-kelompok yang lain sering kali melaksanakan program-program bersama. Karena itulah maka kita juga membangun kita sedang membangun bagaimana sih nilai fraternitas itu ya, sepenuhnya. Tentu kalau misalnya di internal PMKRI, ya fraternitas kita mengenai sebagai suatu semangat untuk sama-sama menjaga nilai-nilai Katolik antar sesama kader. Jadi persaudaraan menjadi sangat penting dalam PMKRI. ya. Fraternity. Ya, itu 3 benang merah. 3 benang merah itu. PMKRI. 3 benang merah. Kristianitas, intelektualitas, fraternitas. Nah, dari 3 benang merah itu kemudian ya sekarang itu kan khususnya di internal mahasiswa Katolik. Internal mahasiswa Katolik, mereka kalau dengar PMKRI, kecenderungannya itu menganggap itu organisasi politik. Betul. Padahal setahu saya Betul. bahwa PMKRI itu bukan organisasi politik. Betul. Berpolitik iya, tapi bukan secara praksis, tapi secara perjuangan-perjuangan yang dijalankan. Banyak yang teman-teman mahasiswa di luar sana tahu bahwa PMKRI itu organisasi politik. Padahal sesungguhnya ini kan PMKRI itu organisasi kader. Organisasi kader. Organisasi kader yang jelas kaderisasinya. Kaderisasinya lah. Jenjang kaderisasinya jelas, silabus-silabus dalam kaderisasinya juga jelas. Ya. Nah, mungkin Bro Benny bisa jelaskan supaya saudara-saudari mahasiswa kita yang lain yang masih minim informasi ini bisa tahu. Iya, Pak. Jadi memang kita juga tidak menutup telinga, tidak menutup mata terhadap pandangan itu, Pak. Ya. Ketika kita berjumpa dengan mahasiswa Katolik yang notabene non PMKRI, itu juga mereka punya anggapan yang seperti itu. Kalau saya pribadi ataupun selaku ketua presidium tentu melihat ini sebuah tantangan, Pak. Ya. Kenapa? Karena memang sejarahnya ini kan PMKRI dibentuk sebagai wadah kaderisasi dan juga perjuangan mahasiswa Katolik di Indonesia zaman itu. Ya. Nah, memang kenapa dianggap politis, Bang? Karena kader-kader PMKRI yang notabene keluar sejak ber-PMKRI itu banyak dilihat daripada aktivitas-aktivitas politik sejak keluar dari PMKRI, Bang. Ya. Jadi ada yang masuk partai politik, ada yang masuk bukan hanya partai politik, tapi mungkin melakukan kerja-kerja politik. Betul. Nah, ini yang dominan dilihat daripada orang-orang yang non PMKRI, Bang, termasuk mahasiswa non PMKRI, mahasiswa Katolik. Betul. Tapi sejogjanya seandainya
teman-teman mau menyelami lebih dalam soal aktivitas PMKRI, kita itu lebih banyak berbicara soal kaderisasi, Bang. Iya. Kaderisasi. Tentu politik itu adalah bagian daripada kaderisasi kita, Bang. Ya. Ujung kaderisasi kita. Karena dalam suatu negara, kalau kita tidak memikirkan aspek politik, kita tentu tidak punya tidak punya kekuatan apa-apa, Bang. Ya. Setiap orang ini kan adalah manusia politik, Bang. Betul. Ya enggak? Itu teorinya. Jadi sebenarnya mahasiswa non-Katolik, non-PMKRI juga, tanpa masuk PMKRI, mereka ini sering melakukan kerja-kerja politik. Hanya mungkin dilihatnya kita ini mungkin lebih praksis karena Ya. ada yang masuk partai politik dan lain-lain. Nah, saya ingin sampaikan bahwa PMKRI sekarang dan saya kira sejak 47 tidak hanya berbicara soal politik. Ya. Bahkan kalau saya ingin mau jujur sebagai kader PMKRI, saya masih optimis sampai sekarang bahwa salah satu organisasi kategorial ya di gereja Katolik di Indonesia, bagi saya yang cukup diandalkan kaderisasinya itu adalah PMKRI, dan itu Ya. diakui bukan hanya oleh sinur-sinur PMKRI notabene ya, Setuju. tapi juga diakui oleh romo-romo, uskup-uskup. Mereka paham betul bagaimana kaderisasi yang berlangsung di PMKRI sejak tahun 47. Iya. Hanya memang itu, Bang, seringkali orang menjas aktivitas di PMKRI ini politis karena tidak menyelami terlalu dalam. Iya. Oleh karena itu, ini juga kesempatan emas saya. Kesempatan saya beruntung juga, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa Katolik di Indonesia bahwa sebagai warga negara, kita tidak bisa apatis terhadap aktivitas organisasi termasuk dalam hal ini adalah PMKRI. Tentu pro kontra terhadap PMKRI, kekuatan kelemahannya kan saya kira semua organisasi punya, Bang. Iya. Tetapi saya masih yakin bahwa PMKRI sangat dibutuhkan baik oleh gereja dan juga secara umum oleh masyarakat Indonesia. Iya. Ya, jadi pada akhirnya kaderisasi itu banyak kader-kader PMKRI terbentuk citranya adalah citra politik. Artinya secara orientasi pilihan ketika dia selesai dari PMKRI dia masuk ke wilayah itu. Dan rupanya tokoh-tokoh ini yang kemudian memang orang lebih banyak aware gitu. Iya, iya. Bahwa ada salah satu tokoh ini dia dulunya PMKRI masuk ke politik. Betul. Tapi bukan semata-mata bahwa orientasinya ke politik. Iya, Pak. Itu hanya salah satu bagian daripada hasil kaderisasi di PMKRI, Pak. Ya. Karena orang berorganisasi, feeling politiknya itu kan seringkali lebih maju, Pak. Lebih peka daripada orang yang berorganisasi. Tapi saya ingin katakan bahwa banyak senior kita itu, Bang, yang juga tidak terlibat dalam politik. Betul. Ada masuk dalam wirausaha. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ya. Jauh lebih banyak. Apalagi angkatan 80-an ke bawah itu, senior-senior kita yang masuk dunia usaha itu lebih banyak, Bang. Ya. Ada yang masuk dunia akademis dan lain-lain. Jadi politik ini hanya salah satu bagian daripada keberhasilan PMKRI. Ya. Nah, tentu bahwa dengan itu juga ketika melahirkan politik-politik nasional maupun daerah, ini kan merupakan suatu prestasi, Pak. Betul. Karena senior-senior yang masuk politik atau yang masuk politik punya kekuatan yang lebih untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masa depan masyarakat. Ya. Kira-kira itu, Bang. Ya. Nah, Saya kira ya itu menjadi sebuah statement yang bisa menjelaskan banyak apa itu PMKRI, orientasinya itu dari mana. Nah, sekarang saya ke Bro Delvis. Siap, Bang. Mandataris RUA, Formatur Tunggal, Ketua Presidium yang baru saja disahkan. Siap. Provisiat sebelumnya. Siap, terima kasih Sudah abangku, disahkan senior. sama siap. Ketua Pengurus Pusat PMKRI, Bro Beni, dalam pelantikan tanggal 5 kemarin. Provisiat sekali lagi. Siap. Nah, dari penjelasan Bro Beni tadi, Bro Delvis lihat antusiasme mahasiswa, karena kan Bro Delvis yang ada di cabang ya, boleh dibilang ada lebih dekat dengan teman-teman mahasiswa. Nah, gimana antusias mahasiswa Katolik saat ini dengan PMKRI?
di Ambon apa Ya untuk khususnya di Maluku. Maluku lah, di Ambon. Ya, baik. Sebelumnya saya ucap terima kasih kepada senior Bang Wandi juga selaku orang yang mungkin lebih mendahului kami dalam proses kaderisasi. Saya juga bukan maestro, bukan narasumber handal, tapi kehadiran saya mungkin bersama-sama dengan Ketua Presidium Pengurus Pusat sebagai bentuk respect terhadap Abang karena memang telah mengundang kami dalam ruang dialektika ini. Terkait dengan pertanyaan Abang soal antusiasme para mahasiswa, para pemuda terhadap keberadaan PEMKRI, dunia kaderisasi PEMKRI, kira-kira sejauh mana respon mereka terhadap keberadaan PEMKRI ya? Untuk di Maluku sendiri, sejak 1964 itu kan ketika PEMKRI Ambon didirikan, lahir berdiri, kemudian Ambon juga merupakan sebagai epicentrum gerakan PEMKRI di Maluku dan juga merupakan induk daripada PEMKRI yang ada di Maluku. Ya, mereka lahir karena dari cabang Ambon. Nah, kemudian sepanjang sejarah kilas historis PEMKRI cabang Ambon, banyak kader-kader yang kemudian mau dibilang kaliber, mau dibilang potensial, luar biasa, para pendahulu kita yang lahir dari sini, kemudian sampai sekarang juga banyak yang lahir dan juga telah menunjukkan bahwa hari ini ketika kami keluar dari rahim PEMKRI, khususnya PEMKRI Ambon dan juga PEMKRI di Maluku, nilai jual kami betul-betul ada dan kami punya kemampuan dan sebagainya. Namun untuk dalam taraf sekarang, melihat antusiasme mahasiswa Katolik terhadap keberadaan PEMKRI, mungkin dia mengalami suatu ya secara statistik mungkin dia mengalami penurunan karena terlepas daripada kaderisasi PEMKRI yang kemudian dari periodisasi ke periodisasi pasti mengalami perubahan sistem. Nah itu yang kemudian menjadi bahan refleksi karena memang mereka merasa bahwa benar apa disampaikan oleh Ketum tadi bahwa PEMKRI dia secara tidak langsung dalam paradigma mahasiswa Katolik non PEMKRI itu ya kita seperti organisasi politik. Nah contoh ketika kita coba galang kader kemudian masuk ke kampus, baik ke kampus kemudian kita membuka ruang untuk gambling mereka masuk sama-sama di proses di PEMKRI, yang lahir daripada pemikiran mereka tuh gini, kakak, kotong sing tahu politik kakak, kotong bukan orang politik. Masih ada saja. Ada saya bingung, waduh, ini bukan masuk partai atau mungkin bukan masuk organ-organ saya partai sebenarnya, tapi PEMKRI hari ini merupakan salah satu wadah di mana kita belajar, kita betul-betul terlibat terhadap penderitaan rakyat, betul-betul kita berada pada kehidupan gereja yang kemudian harus sesuai pada misi gereja, kemudian sesuai pada visi gereja gitu. Ya mau dibilang kita hari ini sebagai lumbung pengkaderan orang muda Katolik. Ya, saya boleh katakan bahwa kelompok-kelompok kategorial ataupun organ-organ Katolik gereja lainnya punya cara pengembangan kader, pengembangan pemuda itu dengan metodenya masing-masing. Saya juga ber-OMK, saya juga punya sebagai simpatisan dari mungkin pemuda Katolik, tapi hari ini ketika saya proses di PEMKRI, bahwa saya merasa bahwa ada suatu penetrasi dalam proses belajar saya. Sampai ke hari ini saya bisa dilantik, bisa berada pada pucuk pimpinan PEMKRI Ambon, saya merasa bahwa ternyata dunia kaderisasi PEMKRI itu dia bukan semata-mata hanya kita di gambling lalu kita statusnya anggota lalu kita pergi ibadah atau mungkin kita hanya aktif di seputaran altar atau mungkin di kor paduan suara, tapi ternyata ada banyak hal yang kita dapat. Terkhususnya dalam kampus sebagai basis pemuda, basis mahasiswa itu kita merasa bahwa dinamika yang dibangun di dunia kampus itu karena lahir daripada ruang-ruang kaderisasi. Nah dalam konteks Katolik ya dunia kaderisasi yang hari ini benar yang disampaikan oleh Ketum Beni yang diakui oleh gereja bahkan sampai ke KWI itu adalah kaderisasi PEMKRI itu. Dan saya yakin sungguh bahwa Abang selaku mantan presidium gerakan kemasyarakatan PEMKRI Manado pada zaman itu juga merasakan proses yang kita alami sekarang juga. Nah itu. Ternyata
di kalangan mahasiswa, di teman-teman mahasiswa juga sampai hari ini masih ada ya penilaian atau apa, mereka aware PMKRI ini politik gitu. Tapi Bro Delvis dengan situasi seperti ini, sosialisasi itu untuk membangun awareness bahwa PMKRI ini organisasi kader gitu. Bukan semata-mata outputnya itu politik. Karena masih banyak kader-kader PMKRI yang sesungguhnya mereka itu tidak terlihat, tidak tampil di depan publik sebagai tokoh politik. Banyak yang justru bergelut pada dunia-dunia profesi yang lain, bukan politik. Nah, Bro Delvis di cabang Ambon sendiri khususnya ya, teman-teman mahasiswa gimana mensosialisasikan itu? Ketika secara kita menakar kembali kira-kira faktor apa yang kemudian dia mempengaruhi sehingga paradigma teman-teman itu dia masih menganggap hal seperti demikian. Iya. Yang pertama mungkin ini soal metode pengkaderan dari PMKRI sendiri yang kemudian perlu untuk kemudian mencari suatu formula baru untuk kemudian bagaimana bisa secara langsung melalui doktrinisasi para kader-kader calon mahasiswa itu untuk kemudian bisa bergabung bersama Bahtera ini. Itu mungkin soal kaderisasi, metode kaderisasi. Kemudian berikut adalah soal dukungan. Dukungan ini dalam hal dukungan dari pihak gereja, kemudian dukungan daripada pihak ya kalau bicara konteks gereja ini agak luas. Dalam hal ini para hierarki, para umat, dan termasuk masyarakat Katolik sendiri. Nah itu bagaimana sehingga bisa memberikan pencerahan kepada para tunas-tunas baru, para calon mahasiswa atau yang kemudian akan bergabung ke PMKRI ini, kira-kira bisa gak memberikan suatu pencerahan bahwa PMKRI itu dia adalah organisasi kader, organisasi belajar, organisasi perjuangan. Bukan semata-mata ketika kalian bergabung di PMKRI terus kalian melalui proses belajar yang hanya seputaran politik, kemudian setelah ini kalian harus didistribusi kemana-mana untuk menjadi seorang politisi, itu enggak. Nah ini kemudian harus ada dukungan, backupan dari hierarki. Kalau dulu zaman dari ketika saya ngomong tadi, setelah 1964 ketika Benny Lengkong juga menjadi sebagai ketua presiden pertama, itu ruang kaderisasi dan juga proses-proses pengkaderan itu dia berjalan lancar. Dan juga banyak kader-kader yang kemudian militan, yang kemudian punya kemampuan. Nah itu akibat dukungan daripada para hierarki. Dari uskup-uskup sebagai uskup Sol, kemudian pastor-pastor yang bukan pribumi, kayak contoh Pastor Bem, Pastor Van de Made. Nah mereka itu betul-betul mendukung penuh soal dunia kaderisasi PMKRI. Nah akhirnya mereka hari ini mampu ketika mereka hanya memimpin misa, setelah misa ataupun dalam inti khotbah homili itu, mereka bisa menceritakan soal kondisi dan juga iklim kaderisasi di PMKRI. Bahwa PMKRI hari ini seperti ini. Nah, bukan semata-mata hanya untuk bergabung, setelah itu statusnya sebagai kader, keluar, lalu ada yang jadi politisi, tidak seperti itu. Nah ini kemudian harus paradigma para kaum muda Katolik harus melihat persoalan ini. Nah itu karena saya mau katakan bahwa ini menjadi bahan refleksi saya sebagai salah satu orang muda dan juga dalam hal ini pemuda dari gereja Katolik merasa bahwa pemuda hari ini merupakan investasi terbesar gereja. Artinya ketika hari ini investasi ini betul-betul dikelola oleh gereja dengan sungguh-sungguh seperti pada para hierarki terdahulu, otomatis kami bisa menunjukkan bahwa setelah berpemimpin kami bukan hanya menjadi seorang politisi atau bukan hanya terlibat dalam dunia politik praktis dan sebagainya. Kami bisa melebihi daripada itu. Nah, banyak karya-karya daripada pendahulu kami yang kemudian menjadi beberapa perhatian gereja, khususnya dalam dunia ekonomi gereja, ekonomi Kristiani, kayak contoh pendirian CU. Nah, CU ini kan yang sekarang dikelola oleh Pastor Karl Jamreveld. Nah, sebenarnya gagasan CU ini kan pertama kali didirikan itu karena melihat kondisi ekonomi rakyat pasca kerusuhan. Kira-kira rakyat ini mau diberi makan dengan cara apa? Akhirnya harus didirikan salah satu investasi gereja tapi dalam bidang ekonomi untuk membiayai ekonomi rakyat. Nah itu didirikan oleh beberapa senior PMKRI, salah satunya Bapak Konradus Ufi.
Nah, beliau punya gagasan yang begitu luar biasa sehingga sampai hari ini CU itu, Credit Union itu hadir dan hidup sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Tapi bukankah ya kalau bicara itu kan Ya, sudah secara- lebih praksis, ya, secara itu praksis. ke aksi, Iya, aksi. ke aksi. Bukankah sampai hari ini gereja masih tetap mendampingi? Artinya ya dengan adanya pastor moderator itu didampingi gitu. Ya. Didampingi secara internal. Ya secara kaderisasi PMKRI kan punya silabus sendiri, punya jenjang kaderisasinya sendiri gitu. Lebih ke internal ya untuk menjalankan itu. Tapi dari sisi pendampingan bukankah selalu didampingi? Selalu ada pastor moderator. Kalau pastor moderator ini kan setiap kali pergantian periodisasi itu kan pasti pergantian pastor moderator. Nah, masing-masing pastor moderator dalam hal ini sebagai pendamping dari pihak gereja terhadap kami kelompok ataupun ormas Katolik ini sebenarnya masing-masing punya metode untuk mendampingi dan sebagainya. Tapi sejauh ini yang saya lihat pastor moderator ini hanya lebih cenderung untuk pembentukan iman dan spiritual. Ataupun ketika terjadi suatu konflik internal ataupun dinamika-dinamika yang terlarut-larut atau berkepanjangan tuh pastor hadir untuk memberikan suatu suara-suara kenabian dan juga harus kita kembali berkonsiliasi dengan berpedoman pada nilai fraternitas itu. Tapi untuk sekarang kita kemarin setelah RUAC, rapat anggota cabang pergantian ketua yang baru, kita sudah didampingi oleh pastor moderator yang baru. Nah, pastor moderator ini berdasarkan surat edaran keuskupan itu melalui hakim gereja bahwa yang tertera dalam SK dari keuskupan itu Pastor Sadam. Yeah. Nah, sejauh ini saya kenal Pastor Sadam lama, beliau juga satu kampung dengan saya, bukan karena satu kampung, tapi lebih dekat pada saat kami masa-masa di Tual. Kemudian keterlibatan beliau dalam ruang-ruang pemuda, nah itu sangat-sangat progres gitu. Yeah. Bukan hanya pembentukan iman, tapi ataupun hanya pembinaan spiritual, tapi ternyata beliau cenderung bagaimana gereja itu lebih eksklusif untuk membuka diri ketika ada kritikan saran daripada kaum muda itu betul-betul diterima. Nah, apa yang sesungguhnya diharapkan dari ya Bro Delvis lah sebagai ketua presidium PMKRI Ambon, apa yang diharapkan, pendampingan seperti apa yang diharapkan dari hierarki untuk PMKRI? Yang diharapkan mungkin satu aja ya Bang, kita adalah investasi terbesar gereja. Dan hari ini gereja harus lebih cenderung memperhatikan soal dunia kaderisasi PMKRI. Jadikan kami sebagai garda terdepan gereja dalam konteks pemuda dan juga sebagai benteng terakhir gereja. Ya. Itu harapan saya gitu. Oh. Ya. Saya balik lagi ke Bro Benny. Siap. Nah, ini kan Bro Benny di Jakarta. Ya mengkonsolidasikan sebagai top eksekutif di PMKRI secara nasional. Pertanyaan saya, masih relevankah kita membahas hal-hal yang sifatnya lebih ke dinamika internal untuk PMKRI sendiri di masa ini? Iya. Saya kira gini, Pak. Organisasi ini kan kalau kita mau maju, maka tentu kan evaluasi-evaluasi itu diperlukan. Ya. Termasuk salah satunya adalah evaluasi internal. Tetapi kita nggak bisa kemudian setelah kita evaluasi internal kemudian berhenti di situ. Ya. Mesti sebagai organisasi mahasiswa yang juga diharapkan oleh gereja untuk berbicara banyak di luar, tentu kita ingin bahwa kita lebih banyak bicara di luar setelah internal kita betul-betul sudah mapan. Ya. Nah, 74 tahun PMKRI sejak tahun 47 saya kira bagi saya PMKRI sudah sangat mapan. Sangat Mapan dalam matang, sudah mapan dan matang. Prosesnya, kader-kadernya sudah di mana-mana, dan saya kira sudah waktunya untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul bisa diharapkan. Dan ini kan sudah dilakukan oleh sindur-sindur kita juga sejak dulu ya. Siapa PMKRI bisa dilakukan dan lain. Nah, melihat situasi saat ini misalnya soal melihat keberagaman Indonesia yang di beberapa di berbagai kesempatan ataupun dalam berbagai kelompok-kelompok tertentu masih dipersoalkan keberagaman kita. Bagi kita sebagai bagian daripada anak-anak muda gereja mestinya
ini juga yang menjadi perhatian-perhatian gereja dan terlebih khusus Pemkri. Jadi kita bicara soal keindonesiaan, soal bagaimana dinamika sosial, karena dengan itulah maka kita bisa menjawab apa sih alasan kemudian Pemkri dibentuk. Karena Pemkri dibentuk, saya yakin dan percaya betul bahwa tidak hanya visinya tidak hanya dalam skop 1 atau 5 tahun, 10 tahun. Tapi Pemkri dibentuk karena punya visi yang jauh ke depan. Visi Pemkri tentu selaras, sejalan dengan bagaimana sih Indonesia dari waktu ke waktu selalu jalan dengan tentukan dinamika yang berbeda. Nah, ini yang kita harapkan Pemkri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, internal tentu dibutuhkan, evaluasi internal tentu dibutuhkan, karena kalau kita nggak kuat internal, sudah pasti keluar kita nggak kuat. Tapi dengan sejarah Pemkri, saya kira mesti seimbang. Termasuk kalau kita di pusat, termasuk juga di teman-teman cabang. Mestinya seperti itu. Karena ya beberapa masa di PNKRI, ya organisasi tidak akan terlepas dari dinamika internal. Tapi tentunya dinamika internal itu tidak bisa membatasi ruang gerak untuk bagaimana dia menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Karena ya siapa lagi yang akan bersuara di kalangan mahasiswa gitu. Salah satunya adalah PNKRI. Saya ingin tahu sesungguhnya, ya Bro Benny khususnya, karena sebuah organisasi akan sangat ditentukan juga oleh siapa yang memimpin organisasi itu. Sebagai ketua presidium, Dewasa ini sesungguhnya apa yang ingin Bro Benny perjuangkan? Secara pribadi, tapi kemudian juga ya orientasi secara organisatoris itu apa yang ingin cita-cita Bro Benny sendiri untuk Dewasa ini? Saya kira sejak di Ambon ya terpilih di Kongres kemarin, bahkan dalam pada saat Kongres juga saya itu menyampaikan ataupun menjadikan beberapa isu jadi bagian daripada tujuan kita kenapa mesti ikut dalam pertarungan untuk memimpin Pemkri, kira-kira begitulah. Akhirnya jadi ketua. Yang pertama adalah soal lingkungan. Jadi ini juga selaras dengan isu-isu yang dibangun oleh hierarki Dewasa ini. Secara global saya kira. Paus juga selalu menyerukan bagaimana perhatian umat Katolik terhadap lingkungan, bahkan bukan hanya umat Katolik tapi seluruh dunia mesti memperhatikan bagaimana lingkungan ini betul-betul dijaga. Nah, bagi Pemkri tentu kan tidak hanya berdasarkan seruan daripada Paus ensiklik Laudato Si, tapi juga kita berdasarkan dengan realita yang terjadi di Dewasa sekarang ini. Misalnya di Indonesia. Indonesia kalau kita lihat, lingkungan ini menjadi isu yang tentu dalam hal ini klasik ya, karena sejak dulu diperbincangkan, tapi juga menjadi isu yang sangat relevan. Kenapa? Karena persoalan lingkungan hari-hari ini justru itu yang bagi kami itu menentukan bagaimana Indonesia ini bisa bertahan ke depan. Kita lihat contoh misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di beberapa bagian di Sulawesi, dan di beberapa daerah yang lain, isu lingkungan menjadi isu yang pokok. Saya kemarin ke Kalsel, ke Kaltim, berbicara di soal lingkungan, ini adalah berbicara bagaimana masyarakat ke depan bisa tetap hidup, bagaimana suatu daerah ke depan bisa tetap hadir, bisa tetap ada ya, bisa tetap eksis, karena sudah betul-betul memprihatinkan. Nah, inilah yang kemudian juga mendorong PPPMKRI kemarin di awal periode itu melakukan advokasi terhadap Undang-Undang Minerba. Nah, Undang-Undang Minerba ini kan juga berbicara bagaimana masa depan lingkungan betul-betul mesti dikedepankan. Itu harapan kita sebenarnya. Tapi ternyata di undang-undang ini itu justru menurut kajian PMKRI itu justru membuat masa depan lingkungan itu anggaplah cukup terganggu ya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena beberapa pasal di dalam itu tidak eksplisit menjamin keberlangsungan lingkungan hidup kita ke depan dari ancaman-ancaman investasi dari luar. Nah, itu yang kita coba suarakan di lingkungan hidup, kemudian juga berlanjut ke isu Omnibus Law kemarin yang juga sempat ramai ya, bahkan banyak juga senior-senior kita ya, bukan cuma senior,
umat Katolik yang macam Pengkri, kenapa Yeah. menolak Omnibus Law. Padahal tidak masuk dalam substansi apa yang kita perjuangkan. Ya. Kita menolak Omnibus Law itu karena kita lihat daripada aspek lingkungannya. Aspek yang lain saya kira kita sepakat bahwa ada percepatan ekonomi di situ dan lain-lain. Ya. Tapi mesti lingkungan hidup mesti diperhatikan juga. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal HAM. Nah, soal HAM ini juga dari dulu didiskusikan, bahkan selalu masuk dalam pokok isu yang dibangun oleh pengurus pusat Pengkri, bahkan sampai ke cabang. Nah, contoh-contoh misalnya kita lihat di Papua. Di Papua misalnya. Tentu kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga terhadap suara-suara teman-teman Pengkri di Papua. Kalau pengurus pusat Pengkri melihat lebih pada persoalan keadilan soal HAM, bukan berbicara soal yang lain-lain. Nah, karena berbicara soal HAM itu juga adalah bagian daripada perjuangan Pengkri. Tidak mungkin suatu negara, suatu bangsa betul-betul tentram, damai dan lain-lain kalau masih ada persoalan-persoalan ini di tengah masyarakat. Nah, ini mesti dijaga, dan saya kira tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab Pengkri untuk memperjuangkan, tapi menjadi tanggung jawab seluruh mahasiswa Katolik dan seluruh warga negara Indonesia bahwa persoalan HAM itu betul-betul mesti selesai. Dengan usia Indonesia yang cukup tua, mestinya persoalan ini sudah selesai. Udah clear lah kira-kira begitu. Nah, ini yang masih terjadi di beberapa daerah, dan kita menganggap betul ya, memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini. Nah, tentu banyak isu yang lain, Bang, yang kita bangun tentu sesuai konteks. Tapi sejak dilantik ya, kita itu diperhadapkan pada situasi pandemi Covid, Bang. Nah, itu. Nah, ini. Jadi isu yang kita bangun di sejak awal itu kemudian dalam perjalanan mau nggak mau disesuaikan dengan situasi yang ada. Tidak mungkin kita memperjuangkan suatu hal kemudian di lain sisi kita diperhadapkan persoalan di depan mata kita, di sekitar kita yang butuh perhatian kita. Nah, dengan itu maka sejak awal kita juga cukup fokus pada persoalan bagaimana kita membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid. Semua orang terganggu, semua orang mengalami kesusahan dan lain-lain. Maka di situ juga meskipun kita juga bagian daripada orang terdampak, Bang, sebenarnya. Tapi karena kita bagian sejak dulu kita dianggap sebagai garda depan oleh gereja ya di tingkatan mahasiswa, mau nggak mau diharapkan kehadiran kita, maka dengan segala keterbatasan kita mesti hadir. Kira-kira begitu. Ya, lingkungan hidup, hak asasi manusia itu menjadi salah satu concern dewasa ini. Ya, meskipun rasanya hari-hari ini semua orang isunya satu, pandemi COVID-19. Tapi tentunya kan sebagai organisasi perjuangan, organisasi kaderisasi tidak mungkin juga akan terhenti dengan adanya pandemi ini. Terkait dengan isu-isu perdamaian, isu-isu bagaimana hidup secara baik berdampingan, gimana komitmen PMKRI untuk isu-isu perdamaian di Indonesia? Iya, saya kira kita tetap konsen ke sana, Pak, ya. Bahkan kemarin kita di Kongres MPA di Ambon itu memasukkan salah satu isu ini menjadi isu pokok nasional, salah satunya. Bahkan menjadi salah satu rekomendasi, yaitu bagaimana kita ikut serta mengawal yang namanya dokumen Abu Dhabi, ya, kira-kira begitu. Nah, memang ini kan persoalan yang tidak bisa, bagi saya mungkin agak sulit lepas daripada masyarakat kita. Kenapa? Karena kita memang ditakdirkan dalam masyarakat yang tidak homogen, beragam, dan saya kira menjadi salah satu negara yang cukup kaya keberagamannya dari segi entitas ya penduduk. Nah, hanya satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana supaya keberagaman ini tidak menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Nah, ini kan yang akhir-akhir ini kalau kita amati dinamika mungkin 5 tahun, 6 tahun belakangan ini kan selalu jadi perdebatan di masyarakat, bahkan salah satu friksi yang punya daya ledak ya
Iya. Saya bisa bahasakan budaya ledak yang cukup tinggi di tingkat masyarakat. Kenapa begitu? Karena cukup sensitif, Sangat sensitif. sangat sensitif. Persoalan suku, agama dan lain-lain. Ini kan menjadi alat untuk mengganggu ketentraman kita sebagai warga negara yang cukup beragam. Tapi ya itu tadi Bang, dengan jaringan yang kita punya ya, Pemkri tidak bisa sendiri. Ya. Tentu butuh relasi yang cukup baik, yang cukup intens dengan berbagai kelompok. Nah, termasuk kalau kita sekarang ada namanya Cipayung Plus. Ya. Dari dulu Cipayung kemudian berkembang menjadi Cipayung Plus dengan ada 5 kelompok mahasiswa yang tergabung di Cipayung. Nah, ini menjadi kekuatan kita sebenarnya. Bagaimana friksi-friksi ya, perdebatan-perdebatan keberagaman ini itu selesai di tingkatan mahasiswa. Ya. Meskipun kalau kita jujur, itu juga kadang-kadang nggak selesai juga, Pak. Ya kan? Ya, Jadi, tapi saya kira kalau kita bicara Cipayung Plus lah saat ini tuntas untuk itu. saya kira tuntas, Pak. Saya kira tuntas. Tuntas. Tapi justru yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana PMKRI membangun jembatan komunikasi atau dialog. Dialog dengan kelompok-kelompok ya memang boleh saya katakan bahwa sebenarnya isu-isu perdamaian, isu-isu sektarian itu terbangun karena tidak ada dialog sesungguhnya. Sehingga orang tidak berkomunikasi, tidak berjumpa, tidak ada perjumpaan di situ, tidak ada dialog di situ. Kemudian orang saling curiga. Iya. Nah, ini yang merusak sesungguhnya menurut saya. Nah, PMKRI sesungguhnya membangun jembatan itu seperti apa? Di luar Cipayung Plus. Karena Cipayung Plus saya yakin itu tuntas untuk itu. Iya. Jadi gini Mbak, tentu kan dalam melihat persoalan-persoalan ini kan juga ada figur-figur Bang. Ya kan ada figur-figur yang notabene menjadi pendorong dalam berkaitan dengan ini. Nah, kita misalnya dengan kelompok-kelompok Islam, kira-kira begitulah. Kelompok agama lain, Hindu, Buddha dan lain-lain. Kita bukan hanya menjalin hubungan dengan tim-tim Cipayung, Pak. Ya. Tapi kelompok-kelompok di luar daripada Cipayung yang berada dalam satu misalnya dari kelompok Islam, kelompok Hindu, Buddha, juga kita membangun komunikasi, Pak. Ya. Tentu dalam hal ini kita selalu mengedepankan kapasitas kita sebagai mahasiswa Katolik. Jadi kan misalnya di internal gereja kan punya banyak kelompok tuh Bang, punya banyak kelompok. Nah, kita lebih fokusnya mengambil segmentasi komunikasi tingkat mahasiswa. Nah, di luar Cipayung saya kira banyak kelompok, misalnya kita komunikasi dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi kan gini Bang, saya masih yakin betul Bang, kalau kita komunikasinya di tataran anak-anak mudanya Bang, di lintas mahasiswa, saya yakin bahwa ini menjadi jembatan kita juga Bang, ke kelompok-kelompok di yang lain di atasnya ataupun yang punya ataupun yang bersentuhan dengan mereka. Misalnya kita komunikasi, kita menjalin dialog dengan HMI, IMM ya, PMI yang notabene latar belakang Muhammadiyah dan NU, ataupun ada kami ya kan, ada KMAD, ada kelompok-kelompok yang lain. Justru ini yang jadi jembatan sendirinya Bang. Jadi betul bahwa pemahaman keberagaman Indonesia itu udah clear di Cipayung Plus. Ini keyakinan kita Pak ya. Keyakinan kita. Tetapi juga sekaligus mereka ini jadi jembatan kita Pak. Jadi tidak hanya berhenti di internal Cipayung Plus, tapi justru jadi saluran komunikasi kita ke kelompok-kelompok yang lain di sekitarnya. Kan kadang-kadang gini Pak, kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan orang lain, ada dua hal yang menjadi pola pendekatan Pak. Kalau memungkinkan kita bisa komunikasi langsung, tentu kan kita bisa komunikasi langsung. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa langsung komunikasi Pak. Perlu ada saluran yang lain. Nah, inilah yang kita manfaatkan tentang Cipayung ini. Saya kira mereka juga punya pendapat yang sama dengan kita Bang. Ketika ada friksi-friksi, kita yang dipakai untuk menjembatani dialog-dialog itu Bang. Nah, ini yang dilakukan oleh Pemkri juga. Jadi saya kira itu pola pendekatan yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa Pemkri dan kapasitasnya kan terbatas juga Pak. Terbatas segmentasi, saluran komunikasi yang kita bicarakan tadi juga mungkin terbatas dan lain-lain. Nah, kalau kolaborasi dengan kelompok-kelompok internal Katolik untuk membangun jembatan dialog-dialog ini kan saya kira cukup bagus Pak. Cukup bagus. Nah,
saya balik ke Ambon. Bro Delvis, Ya. gimana komitmennya tentang kampanye-kampanye perdamaian? Ya artinya Anda secara pribadi, tapi juga ya sebagai ketua presidium tentang pesan-pesan perdamaian. Karena Ambon, Maluku yang dulu pernah terluka, dialognya sempat tidak baik. Kemudian saat ini, hari-hari ini menjadi salah satu laboratorium perdamaian, katanya di Ambon. Dan ya syukurlah ada jembatan-jembatan komunikasi itu. Nah, Bro Delvi sendiri untuk menjaga merawat ini seperti apa komitmennya? Sebelumnya saya beruntung gitu. Beruntung saya bisa berada di Ambon sampai hari ini dengan kondisi sosial, realitas sosial yang kemudian sampai per hari ini boleh dikatakan bahwa situasi dan juga tingkat toleransi antar umat beragama hari ini dia betul-betul mempunyai suatu wujud yang kemudian sangat mampu menerjemahkan kepada masyarakat luar bahwa Ambon hari ini sebagai laboratorium perdamaian yang kemudian sebelumnya telah terjadi konflik komunal, konflik horizontal itu dia sampai per hari ini menunjukkan bahwa kita tidak berada pada paradigma kuno atau klasik seperti itu. Melainkan kita turut mencerminkan bagaimana budaya toleransi, budaya kehidupan antar umat beragama itu betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, saya ke depan dan juga mungkin saya senang dan juga mungkin tertarik ketika kalau misalnya dokumen atau memorandum Abu Dhabi itu. Nah, sempat tadi Ketum Beni sudah menyinggung soal itu. Nah, ini kan yang menjadi promotor adalah dua tokoh strategis, tokoh sentral umat beragama. Bapak Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar, yakni Ahmed Al-Tayyib itu. Nah, mereka berdua sebagai dua tokoh sentral yang kemudian mampu menunjukkan bahwa kehidupan umat beragama itu bukan ternyata dilihat secara sektoral saja atau dilihat secara perbedaan konsep teologinya saja, tapi melainkan kita merupakan suatu insan dan juga ciptaan Tuhan yang kemudian sebenarnya harus hidup berdampingan. Karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa manusia-manusia yang lain. Nah, itu seperti itu. Dan hari ini Ambon mampu mewujudkan suatu budaya toleransi dengan platformnya sebagai laboratorium perdamaian dunia. Nah, itu. Ya, saya harus menyampaikan terima kasih Bro Beni, Bro Delvis sudah hadir di studio ini. Terlebih khusus Bro Beni jauh-jauh dari Jakarta di tengah situasi pandemi datang adik-adik di Ambon, Siap. datang lantik Bro Delvis dengan kawan-kawannya yang sudah untuk berkarya di PMKRI Ambon. Kalau saya mau tanya Bro Beni, apa yang ingin Bro Beni sampaikan ke masyarakat banyak atau ke siapa saja terkait dengan cita-cita perjuangan PMKRI atau apa saja ya pesan-pesan dari Bro Beni sebagai Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI? Ya, saya terima kasih Bang Wandi sudah mengundang kita ya. Saya kira ini juga menjadi saluran kita untuk menyampaikan pesan-pesan kita sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia. Kalau ditanya tadi kira-kira apa yang ingin disampaikan, saya kira ada dua hal, Bang. Pertama tentu kan bicara internal dalam hal ini Katolik. Ya. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kehadiran PMKRI adalah bagi saya memahami adalah sebuah anugerah yang mesti disyukuri oleh masyarakat Katolik, umat Katolik se-Indonesia bahkan dunia ya, dan juga tentu anugerah terhadap bangsa Indonesia ya dengan berbagai perjuangan yang kita lakukan tentu kan bukan hanya untuk gereja Katolik tapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu lewat kesempatan ini juga saya mengajak teman-teman mahasiswa Katolik ya untuk sama-sama mendukung perjuangan gereja Katolik. Tentu kalau saya ditanya sama-sama mendukung perjuangan PMKRI, caranya adalah tentu bagaimana kita ikut nimbrung dalam perjuangan yang kita lakukan ya dalam PMKRI. Nah, ini menjadi kesempatan yang menarik. Tentu melihat PMKRI jangan hanya satu frame,
tapi mesti dalam berbagai frame sehingga apa yang kita lihat itu betul-betul lengkap, apa yang kita pahami betul-betul lengkap, tentu dengan segala kekurangan yang PMKRI miliki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini adalah suatu negara yang cukup kaya dengan keberagamannya suku, bahasa, ras, dan lain-lain, sehingga tentu perbedaan ini nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu, bagaimana kita mengatur, memanage perbedaan ini menjadi kekuatan kita, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, PMKRI sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia, tentu punya juga tanggung jawab untuk merawat ini dengan seluruh stakeholder yang ada. Karena dengan itulah maka Indonesia ini akan lebih maju ke depan. Nah, ini yang terakhir, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini membuat kita itu jatuh bangun betul. Orang yang punya usaha jatuh, politisi juga jatuh, ya saya kira ya. Dan lain-lain, banyak profesi, semua profesi terganggu. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk ikut serta. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia, umat Katolik, mahasiswa Katolik, kita sama-sama mendukung langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang notabene bisa meretas laju pandemi COVID dengan 3T, dengan mendukung vaksinasi. Saya kira ini menjadi solusi-solusi kita untuk ikut serta. Tentu saya ingin memberi catatan bahwa kalau ada yang salah, tanggung jawab PMKRI, tanggung jawab mahasiswa Katolik untuk mengkritisi. Kalau untuk kebaikan masyarakat, tanggung jawab kita untuk mendukung untuk kebaikan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya tutup dengan semboyan PMKRI, Religio Omnium Sentiarum Anima, Pro Ecclesia Patria. Oke. Bro Delvis, closing statement. Ya, mungkin saya sedikit aja Bang, karena mungkin sebagian besar udah disampaikan oleh ketum saya. Yang ingin saya sampaikan, saya terkesan kemudian ketika kita mengingat kembali hasil sinode orang muda Katolik sedunia kemarin waktu Februari 2018 itu di Lisbon, Portugis itu, temanya sangat menarik. Temanya adalah wahai anak muda, bangkitlah. Nah, tema ini dia lahir dan juga diambil oleh kontemplasi Injil Lukas, salah satu Injil Lukas, yakni wahai anak muda, bangkitlah atau bangunlah. Nah, ternyata dari gagasan ini sudah memberikan suatu pesan bahwa dengan realitas sosial kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun di dalam dinamika internasional yang kemudian kita selaku kaula muda Katolik itu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nasional, apa yang bisa apa yang menjadi suatu harapan gereja ke depan. Nah, maka tentunya ini sebagai suatu PR bagi kami, saya selaku kaula muda Katolik dan juga sebagai bagian daripada kader PMKRI untuk kemudian bisa sama-sama satu spirit dengan teman-teman pemuda lainnya untuk kemudian kita mewujudkan hal ini. Kita bangkit, kita komitmen dengan nilai-nilai kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Guys, ada hal menarik. Saya mulai hal menarik yang menjadi closing statement dari Bro Delvis tadi. Wahai anak muda, bangkitlah. PMKRI sesungguhnya merupakan salah satu wadah kaderisasi untuk mahasiswa Katolik. Di tengah dinamikanya, banyak hal yang kemudian menjadi tantangan dari PMKRI. Terlebih khusus tantangan internal di tengah mahasiswa Katolik itu sendiri. Tetapi situasi pandemi saat ini, tadi Bro Benny sudah sampaikan bahwa pandemi tidak bisa membatasi ruang gerak, tidak bisa membatasi kreativitas ataupun effort untuk kerja-kerja perjuangan. Beberapa hal yang menjadi concern saat ini adalah lingkungan hidup, hak asasi manusia. Hari ini PMKRI memberikan perhatian khusus untuk Papua terkait dengan hak asasi manusia. Tetapi juga PMKRI tetap menjadi jembatan untuk bagaimana membangun dialog dalam komunikasi dengan kelompok-kelompok yang lain sehingga kita bisa hidup bersama dalam kebaikan. Sampai di sini dialog kita, podcast kita bersama dengan
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMK RI, Bro Benedictus Papa. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Terima kasih juga buat Bro Delvis, Ketua DPC PMK RI Cabang Ambon, sudah bersama-sama dengan kita di hari ini. Jangan lupa tetap ikuti channel kami. Kita jumpa lagi dalam konten-konten yang lebih menarik lainnya. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria.